Saya melihat di video ada seorang tokoh agama, dia berdoa dan menyembah kuburan bersama murid-muridnya. Apakah ini membatalkan syahadat? Ya, artinya harus sampaikan hujah dulu kepada dia. Betul dia menyembah kuburan, ini tetap perbuatannya syirkun akbar. Tapi untuk mengatakan dia ini musyrik kafir, harus sampai hujah kepada dia. Jelas ini syirik, nggak bisa dirubah. Ini syirik akbar yang dilakukan. Tapi kemudian dia apakah kemudian langsung dia keluar, sudah sampai belum hujah kepada dia? Karena secara umum murid-muridnya nggak paham. Kalau kiainya, ustadznya mungkin sudah sampai hujah kepada dia, bisa dikafirkan keluar dari agama. Tapi untuk murid-muridnya belum tentu, dia hanya ikut nggak ngerti gitu. Dia anggap bahwa itu termasuk apa? Ibadah, tawassul atau yang lainnya. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah min nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Bertanya untuk mendapatkan jawaban yang betul bagus. Tetapi nomor satu, harus bertanya sama orang yang ahli, orang yang tahu, orang yang paham agama. Supaya nomor satu, saat bertanya dengan pertanyaan yang betul, jawabannya akan mendapatkan jawaban yang betul juga. Yang kedua, saat bertanya dengan pertanyaan yang salah, maka pertanyaannya akan diluruskan sebelum dijawab. Kalau tidak ada yang betul nanti itu. Pertanyaan yang betul, jawabannya nanti salah. Atau pertanyaan yang salah tanpa diluruskan langsung mendapatkan jawabannya jelas salah juga. Sebagaimana yang terjadi sama orang Wahabi. Jadi contohnya itu. Apa yang terjadi sama orang Wahabi? Yang bertanya mengajukan pertanyaan sama gurunya. Saya melihat di video ada orang berdoa di kuburan dan menyembah kuburan. Kurang lebih begitu. Apakah syahadatnya batal? Ini kan pertanyaan yang salah. Berdoa di kuburan. Hanya berdoa saja itu, melihat orang berdoa di kuburan. Langsung memvonis dia menyembah kuburan. Selain Wahabi tidak ada yang bilang begitu. Maka pertanyaannya salah. Hanya berdoa di kuburan tidak menyebabkan orang terjerumus dalam syirik akbar. Maka jawaban pertanyaan salah nomor satu, tidak ada jawabannya itu karena pertanyaannya salah. Yang kedua, kapan ada jawabannya? Kalau pertanyaan dirubah. Bagaimana rubahnya? Berdoa di kuburan bagian dari syirik akbar atau tidak? Berdoa di kuburan apakah bagian dari menyembah kuburan atau tidak? Baru dapat jawaban yang betul itu. Kalau pertanyaan seperti itu, maka dilihat dulu berdoa di kuburan apakah bagian dari menyembah kuburan atau tidak. Berdoa di kuburan apakah bagian dari syirik akbar atau tidak, dilihat dulu. Kalau dia saat berdoa mintanya bukan dari orang yang di dalam kubur, tetapi mintanya dari Allah lewat wasilah wali Allah yang ada di dalam kubur. Jelas-jelas bukan bolehnya saja, tetapi itu dianjurkan. Salah satu tempat yang doa gampang diijabah sama Allah adalah kuburannya orang-orang soleh. Paham tidak? Kalaupun ada yang tidak akui ini hanyalah orang Wahabi, biar saja anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Yang pertama, kalau begitu ya tidak syirik, tidak menyembah kubur. Jangankan syirik akbar, asgar juga tidak, bahkan dapat pahala. Yang kedua, kalau dia berdoa di kuburan, dia tidak minta sama Allah. Dia jadikan dirinya sebagai hamba orang di dalam kubur. Dan dia minta sama orang di dalam kubur. Barulah itu menyembah kubur, terjerumus dalam syirik akbar itu. Seperti itu. Tetapi karena yang ditanya adalah tidak ahli dalam agama, maka dia responnya juga lucu juga. Apa yang lucunya itu? Lucunya adalah
Nomor satu, dia memvonis orang yang berdoa di kuburan tanpa diteliti tadi, bahwa perbuatannya itu adalah bagian dari perbuatan syirik akbar. Tetapi dia tidak mau memvonis bahwa orang yang terjerumus dalam syirik akbar tadi adalah orang yang syahadatnya batal, alias dia sudah terjerumus dalam kesyirikan. Jadi ngawur. Kecuali kiainya, katanya kalau kiainya sudah divonis kafir, divonis musyrik, muridnya jangan dulu, karena hujah belum sampai sama mereka. Saya tanya sama orang Wahabi, berarti orang-orang yang di luar Islam itu, yang mereka meminta dari selain Allah, menyembah selain Allah, semua selain pembesar yang paling atas itu, rata-rata tertipu itu. Dan bisa jadi semua atau kebanyakan hujah belum sampai sama mereka itu. Apakah mereka tidak disebut bagian dari orang yang terjerumus dalam syirik akbar, atau tidak boleh divonis kafir musyrik? Kalau kamu tidak memvonis, kamu sendiri jadi kafir itu. Jadi ngawur. Ngawur. Kalau kamu mengatakan mereka sudah terjerumus dalam syirik akbar, ya jangan tanggung-tanggung, langsung bilang saja mereka musyrik. Nauzubillah, tapi ingat, baru garis bawahi, kalau tidak sesuai dengan apa yang kamu vonis, nanti kamu sendiri yang tanggung resikonya itu. Vonis kesyirikan itu tidak akan lari kepada orang yang kamu vonis, tetapi akan kembali ke dirimu sendiri, alias kamu sendiri akan terjerumus dalam kesyirikan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tuduhan ke atas seseorang yang tidak layak untuk mendapatkan tuduhan itu, maka nanti Allah kembalikan kepada orang yang menuduh. Doa jelek kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkan doa jelek itu, maka nanti doa itu Allah kembalikan kepada orang yang berdoa. Pertanyaan bukannya dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwa Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani sebab mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Jawabannya hadisnya betul, tapi pahamnya salah. Orang Yahudi Nasrani itu mereka sembah kuburan nabi-nabi mereka, sementara orang-orang Muslim yang sedang menziarati kubur berdoa di sana, mereka tidak ada yang menyembah. Kalaupun ada oknum, dan kita sepakat kalau ada yang menyembah, meminta dari ahli kubur itu, menghambakan dirinya kepada orang di dalam kubur, kita sepakat mereka bukan Muslim. Tetapi yang nampak ini, tidak ada dari mereka yang menyembah orang di dalam kubur itu, selain tawasul, sebagaimana terjadi dengan Khalifah Mansur yang diokikan sama Imam Malik, terjadi dengan sendiri Imam Syafi'i yang bertawasul dengan Imam Abu Hanifah, padahal Imam Syafi'i itu kan wali Allah, kekasih Allah, tetapi beliau sendiri masih bertawasul. Itu fatal, akhirnya dia sendiri tersesat, dan sebab dia jadi tersesat banyak orang, bagian dari tanda kiamat. Semoga bermanfaat. Subhanallah.